Eh, apa yang membuat Ungu baru rilis sekarang ya? Sebenarnya ini udah rampung dari Februari dari 2021 ya, udah rampung album ini. Cuman kan waktu itu juga kita kepotong pandemi. Terus ada pertimbangan bahwa kan sekarang juga bikin album juga nggak kayak dulu kan. Jadi ya sekarang kan bikin sekarang kan single by single karena ada lebih ada eksklusif. Makanya kita kemarin sempat ngeluarin 3 single sebelumnya sebelum Dasar Hati itu ada dirampungkan di album ini ya maksudnya digabungin di album ini. Bismillah Cinta. Iya, mungkin itu kenapa baru rilis sekarang. Mungkin lebih detailnya Maki juga bisa menjelaskannya. Silakan Mas Maki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih untuk waktunya untuk datang hari ini. Kenapa kita baru rilis sekarang? Seperti tadi Anda bilang tadi, mungkin pertimbangannya waktu itu ada pandemi. Sebenarnya kalau albumnya sendiri sih sebenarnya materinya udah kelar dari Februari 2021 ya. Waktu itu kita udah emang begitu Pasha udah bisa aktif lagi sehari-hari di Ungu, kita langsung bikin album sebagai langkah pertama kembalinya kita secara aktif menggeluti Ungu waktu itu. Tapi sebenarnya rencananya mau langsung dirilis ya. Iya benar. Cuman karena kondisi pada waktu itu dan pertimbangan bahwa sekarang konsumsi musik caranya udah agak beda ya. Kan kayak Anda bilang akhirnya kita ngambil langkah untuk merilis single by single yang dikompilasi di dalam yang namanya akhirnya album ini. Dan memang rencananya album ini tadinya merilis akhir tahun ini, cuman animonya lumayan bagus, jadi kita majuin rilisnya ke bulan ini gitu. Siap. Lalu teman-teman, kenapa album yang ini judulnya self title? Biasanya kan self title tuh album-album awal ya. Nah, kenapa baru udah senior gitu, udah sepuh baru self title nih? Silakan teman-teman. Kenapa Mak? Subtitle. Karena mungkin kita nggak pernah punya album yang self title dari awal ya. Agak bingung nih, kita nih paling susah nih berlima nyari judul lagu. Oh gitu. Iya benar tuh, bingung judul album. Iya, akhirnya karena sepanjang sejarah ini udah ke-13 ya. 13. Ini album kita yang ke-13, semua album kita yang lain tuh punya judulnya sendiri-sendiri. Mungkin kepikiran, album yang judulnya Ungu malah nggak ada gitu ya. Akhirnya kita tentukan untuk yang album ini sebagai kulminasi dari semua pengalaman kita bermusik, makanya kita kasih self title aja gitu. Siap. Ungu ya. Lalu kita lagi bahas single yang terbaru nih, Dasar Hati. Menurut teman-teman media pun setuju lagu ini nostalgic gitu, mengingatkan sama masa-masa demi waktu, masa-masa Ungu lagi tinggi sekali. Sekarang sih masih tinggi, tapi masa-masa itu kan tinggi sekali. Apakah emang sengaja musiknya mengarah ke sana? Jadi gimana Be? Ini yang pasti udah berdasarkan pertimbangan matang-matang juga ya, bersama dengan tim manajemen, tim dari intern kita sendiri. Dan yang pasti ini single yang kita keluarkan salah satunya cukup spesial karena yang nyanyi bertiga, biasanya cuma Pasha sendiri. Betul. Di lagu Dasar Hati ini kita nyanyi bertiga, dan itu buat kita menjadi nilai lebih dan kurang lebih pas lah untuk dijadikan single sebenarnya single dari judul-judul lagu yang ada di album ini udah merupakan single yang keempat kalau nggak salah. Iya benar. Benar ya, keempat. Ini single keempat. Dasar Hati. Sebelumnya tuh ada Bismillah Cinta, terus ada Andai Ku Tahu, La Ilaha Illallah, Dengan Nafasmu juga ada, Para Pencari Mimpi, sama Mengharap Kamu udah ada. Ini kelima, sorry. Oh iya, kelima nih. Justru ini yang kelima. Setelah Kau Pergi juga tuh ya. Oh, setelah aku pergi jadi keenam. Oh jadi iya. Udah banyak. Jadi lupa kan. Ya mungkin berdasarkan polling juga dan akhirnya ketemulah Dasar Hati sebagai single ke sekian itu. Oke. Baik nih teman-teman media, sekarang kita akan sambut Dwi Santoso. Pak Dwi selaku Head A&R Music Production and Talent Scouting dari Trinity Optima Production. Kulitnya tanning ya. Oh. Gawat ya ini. Pak Dwi, setelah sekian lama bekerja sama dengan Ungu, bagaimana nih musikalitas Ungu di album yang terbaru ini dibanding yang dulu-dulu? Ya, sore semuanya, thank you udah datang. Dari kita sih sebenarnya selalu happy ya kalau kerja sama Ungu ya. Jadi dari album ke album juga secara creativity juga
challenging juga, selalu pengen mencari hal-hal yang baru. Jadi kalau diperhatiin di album ini kolaborasinya juga unik-unik gitu loh. Ada Pak Haji juga, terus juga ada Lesti. Jadi emang cross genre buat Ungu tuh sering terjadi dan kadang-kadang super challenging juga sih dari manajemen juga. Wah kalau konekin dari genre ini ke ini, dari genre ke genre ini caranya gimana gitu. Tapi kayaknya sih di Trinity cuma Ungu doang yang bisa ya, yang bikin menggabungkan kreativitas gitu. Jadi sangat dewasa dan sangat matang lah. Luar biasa. Lalu para personil Ungu, Pak Dwi, setelah sekian lama bekerja sama nih, Ungu selalu di Trinity berarti ya? Harusnya ya. Iya kan ya? Dari selalu Trinity kan? Otomatis diperpanjang kalau nggak dibahas. Kayaknya sih Ungu tuh salah satu band terlama di Trinity ya, udah hampir 20 tahun, jadi pasti udah kayak family lah. Jadi kita waktu discuss ada masalah atau ada masalah pun juga selalu very family way. Terus emang bisa dibilang Ungu ini formasinya yang belum pernah berubah ya dari awal sampai sekarang. Jadi masih visinya masih sama, passionnya juga masih sama dan masih ingin berkembang terus rame-rame gitu. Walaupun personilnya karakternya beda-beda, tapi visinya sih sama semua gitu. Kompak ya Pak Dwi ya? Kompak banget, karena udah proven dari kompaknya bandnya juga gitu. Iya, siap. Nah teman-teman, sekarang saat yang udah kita tunggu-tunggu, teman-teman yang dari tadi mau memberi pertanyaan, silakan tinggal angkat tangan, akan saya samperin teman-teman ya. Oh, mulai dari Ibu dulu. Ibu perasaan dari tadi fotonya Bang Enda doang kok. Oh, enggak semua. Bukan ya, bukan. Kok Bang Enda doang nih? Oh iya semuanya ya. Silakan Bu. Selamat siang, terima kasih. Nama saya Nancy dari indonesiannews.com. Yang saya mau tanyakan simpel sih. Apa sih yang menjadi pembentukan untuk single dari Dasar Hati ini? Terus untuk Bang Ungu juga, Pasya ya Bang? Mas Pasya, sorry. Mas Ungu. Oh, Mas Ungu. Ini nanti gimana dengan politiknya? Wah. Dengan karir politiknya, mohon maaf. Terima kasih. Pertanyaan yang tajam sekali. Silakan dasar pembentukan lagu Dasar Hati. Sejarahnya kali Bu ya gitu ya. Ya, kita dulu pernah ngomong di beberapa preskon di beberapa album sebelumnya bahwa Ungu sudah sampai di titik di mana kita sudah mampu menjemput inspirasi, tidak lagi menunggu inspirasi, tidak lagi menciptakan inspirasi. Dasar Hati lagu yang menyampaikan pesan cukup dalam ya. Saya kira ini cukup banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, khususnya para ABG-ABG ya, para jomblowers yang masih menantikan cinta yang tulus tanpa pamrih dan lain sebagainya gitu. Memang kadang sakit ya kalau misalnya kemudian di saat kita mencintai seseorang, menyukai seseorang, ya menyayangi seseorang dengan seluruh energi, perasaan, kekuatan, capital dan lain sebagainya, tapi ternyata setelah semuanya itu kita gulirkan, namun ternyata responnya bukanlah seperti yang kita harapkan ya. Dalam artian kita suka banget, ternyata dianya biasa-biasa aja. Nah ini yang saya kira cukup banyak terjadi. Nah kalau tadi dikatakan maksud daripada lagu ini atau pesan daripada lagu ini kurang lebih nuansanya sama dengan Demi Waktu ya karena memang yang main juga Ungu gitu kan. Dan kita juga jujur tidak berniat untuk kembali lagi ke masa itu sih sebenarnya gitu ya. Cuma memang kalau bahasanya Enda ya ternyata memang Ungu di situ gitu loh. Apa circle of Ungu kali ya. Ya gitu. Jadi kembali lagi siklus ya mungkin gitu. Tapi yang perlu menjadi catatan hari ini sebenarnya ya, yang perlu diketahui oleh teman-teman wartawan, namanya masih wartawan kan? Nggak berubah kan? Iya. Jurnalis. Oh, jurnalis. Tidak mudah untuk meyakinkan Trinity ya, untuk mengeluarkan album ya di tengah situasi kondisi ya era industrialisasi musik Indonesia yang sekarang majority di digital platform. Iya. Terus kita maksa untuk bikin album gitu lah. Ya meskipun alhamdulillah akhirnya Pak Dwi oke juga, sepakat juga gitu kan. Setelah kami berjuang keras gitu kan. Tapi kami berusaha untuk meyakinkan bahwa saya kira semuanya bisa lah ya. Industri ini kan mau dibawa dengan gaya tradisional bisa,
dengan gaya konven bisa, ya kan, dengan gaya baru juga pun nanti bisa. Selama kita yakin gitu. Pada akhirnya kan ruangnya ada. Gitu. Jadi itu, jadi di tengah-tengah industri yang hari ini kemudian mati dalam tanda petik ya secara fisikal album, Ungu hadir dengan itu gitu. Nah, untuk meraih keyakinan kepada pendengar musik Indonesia, khususnya para clickers, bahwa industri musik Indonesia ke depan masih ada harapan. Masih bisa kita nikmatin, masih bisa kita jalani, dan Ungu komitmen ya bahwa sampai kapanpun Ungu akan terus bermusik, apapun hal-hal lain yang ada menjadi pendamping kita dalam aktivitas kita sehari-hari. Contoh tadi mbaknya nanya politiknya, saya kira politik ini bagian part of life ya. Sama kayak musik juga, musik ini way of life malah kalau saya. Musik ini sudah tujuan hidup sebenarnya gitu. Kalau politik itu part of life gitu kan. Nah, jadi ya karena bermusik itu tidak ada pilkadanya, tidak ada pileknya. Kapan aja bisa bermusik. Kalau politik ini kan begitu lo nggak menang ya, nggak jadi gitu aja. Jadi saya kira gitu mbak ya, batur nuwun nggih. Iya. Ada Tapi lagi tadi ada foto saya di situ kan, bukan Iya. Iya ternyata ada. Cuman emang lebih ngefans ke Enda kali ibu ya kayaknya ibu ya. Iya. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Oh iya silakan Pak. Wah Bapak sangar juga nih Bapak nih. Saya berasa dipanggil Yayan Ruhian nih sekarang nih. Bapak tinggal ngomong ntar saya sampein aja Pak ya. Selamat sore, saya Adit dari BM.co. Pertama-tama saya ucapkan selamat atas single dan album barunya Ungu ya. Langsung ke pertanyaan, di dalam album ini kan ada kolaborasi antara Ungu dan penyanyi-penyanyi lain. Nah, untuk kolaborasi itu siapakah yang menentukan, Ungu atau dari pihak manajemen? Lalu mengapa memilih artis-artis tersebut? Yang kedua, Ungu kan udah band senior nih. Sekarang banyak band-band milenial yang bermunculan. Tanggapannya dengan band milenial sekarang ini merasa tersaingi atau tidak? Terima kasih. Nah ini bagus nih, kasih dulu mic-nya. Pertanyaan pertama adalah, tolong sebutkan nama-nama band milenial yang Anda maksud tadi. Misalnya, satu. Loh, malah nanya sebelahnya. Efek rumah kaca ya kalau ini. Efek rumah kaca malah lebih tua dari kita malah. Iya. Siapa nama-nama band milenial yang dimaksud sama Bapak tadi? Itu High Five. 420 ya. Siapa? 420. High Five. 420 itu yang band kayak itu dulu kan? Kalau zaman kita itu kayak kata band-band gitu kan, band kafe bukan? Enggak. 420 itu yang 420 itu band kafe, bukan? Bukan. Oh, bukan. Ada folk. Oh iya, itu bagus tuh. Itu yang sembilu itu bagus. Tapi cuman itu. Enggak, yang sulit enggak, kalau regenerasi itu kan keniscayaan ya, kita nggak bisa hindari. Yang namanya generasi baru itu pasti akan lahir terus gitu loh. Ya kan, sama kayak anak saya satu besok lah, ini lagi misalnya 2, 3 dan seterusnya gitu. Jadi kita nggak bisa menghindar dari itu ya. Sama duluannya ya, bayangin aja kalau hari ini Ungu dianggap senior, bayangin apa kabar Slang, apa kabar Biggie, Dewa dan lain sebagainya gitu. Ya kan? Nah, jadi yang menjadi PR kita hari ini adalah apakah kualitas industri kita hari ini jangan melebihi, mampu menyamai di era 2000 itu apa enggak gitu. Itu dulu yang pertama. Dari sisi karya gitu kan, dari sisi industrialisasi yang berjalan gitu. Karena saya tidak melihat ada yang spektakuler industri kita hari ini. Belum ada. Kecuali masih band-band itu juga yang ngisi yang apa kita sebut era 2000-an gitu. Apakah kemudian ada generasi-generasi baru dari sisi solois, dari band yang bagus? Pasti, saya juga termasuk pendengar mereka, ya kan? Karyanya bagus. Nah, tinggal kita doain sustainability-nya gitu loh, berkelanjutan nggak? Karena kita juga pengennya band hari ini jangan hanya 1 single, 2 single hilang. Kita pengennya bisa minimal seperti Ungu lah. Kalau Dewa udah kebanyakan punya Ungu kan minimal 13 album. Itu di luar album kompilasi dan lain-lain.
Jadi saya kira yang membedakan Ungu dengan band baru hari ini tentunya mereka berupaya sekuat mungkin, sekeras mungkin untuk masuk di tengah-tengah kolam besar ini gitu. Nah kalau Ungu berusaha untuk membuktikan eksistensinya bahwa di usia ini di tengah terpaan kondisi pandemi pun Ungu masih mau berkarya gitu kan. Nah ini menjadi tantangan kita bersama ke depan, termasuk teman-teman media musik. Ini menjadi PR kita ke depan. Apakah kita mau memastikan bahwa industri ini akan terus berjalan, atau kita akan buat industri ini seolah-olah mati suri gitu. Nah, ya kan? YouTube tentu menjadi salah satu bagian penting dalam industri kita hari ini, misalnya kan. Terus digital platform itu apa aja sih dimaksudkan kayak gitu-gitu? Spotify apa gitu-gitu kan? Ada. Nah tapi kita mencoba untuk mempertahankan ini sebenarnya. Kita uji coba dulu ini gitu loh. Karena biar bagaimanapun pendengar tradisional juga masih ada kan begitu. Kita juga nggak cetak terlalu banyak kan, Wi? Cuma 2 juta lah ini. Cuma 2 juta siri kita. 2 juta itu banyak. 2 juta itu banyak. Oh banyak. Ya tapi kan pendengar lu 3 juta lebih ya. Oh iya. Yang tradisional gitu loh. Jadi 2 juta itu udah kita kurang-kurangin sebenarnya. Jadi ya kita berharap ini menjadi alat penghibur lah, alat penghibur, Pencapaian pencapaian, pembuktian bahwa ini loh Ungu tuh masih stay untuk kalian gitu ya Mas Maki ya. Lalu ini ayat pemilihan artis featuring tadi. Featuring Siapa? Roma Irama milih kita. Wah. Oh iya benar. Loh karena kita tidak dalam posisi memilih. Roma Irama itu dia punya posisi memilih gitu loh. Kalau kita milih Roma belum tentu bilang iya. Tapi kalau Haji Roma milih kita, alhamdulillah. Ide dari kita. Ada Roma yang mau aja. Apa? Roma yang mau aja. Itu Roman. Jadi kita punya ide, kita bahas dengan teman-teman label, Mas Rudi, Mas Dwi, semuanya. Ini kira-kira kalau kita kolaborasi lagu religi kita record kembali dengan sebutlah dengan tokoh musik yang hebat lah, yang besar lah. Ya kita sih waktu itu nyebutnya Bang Haji Roma ya. Idenya begitu. Nah, maka dengan segala kekuatan kita kumpulkan, kita datang ke rumah beliau, memberanikan diri menawarkan itu. Gitu. Dan ternyata alhamdulillah Bang Haji Roma milih kita. Oke. Saya mau dengan kalian. Karena kalau dia bilang enggak ya kita nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu. Itu yang kalau Bang Haji Roma. Kalau yang Selfie Rara, gimana sih? Yang Selfie Rara? Lu telepon dia? Hah? Lu yang telepon? Ditelepon Korudi sih. Oh Korudi. Dia mewakili generasi milenial juga sih, generasi dangdut milenial ya. Waktu itu ya. Dan satu label juga. Oh kebetulan satu label kita. Jadi memang Mas Dwi nggak mau rugi juga kan, mendingan satu label gitu. Mas Dwi agak merahan ya wajahnya hari ini. Oke. Siap. Aman? Oke, terima kasih Mas ya. Thank you bro. Ada pertanyaan lagi teman-teman, silakan. Oke, Pak. Saya ke sayap kanan ya. Cip, selamat sore semuanya. Cuma teman naik motor gue ini mah. Saya Thomas dari sindonews.com. Selamat buat Bang Babe Roman, Wanci, Pasya, Mas Maki, teman bermotor, Senda, sama Kodwi Santoso. Terima kasih. Menarik juga sih, saya melihat Ungu ini hampir mirip-mirip sama kayak Padi ya. Sempat vakum lama, lalu kembali lagi. Nah, yang menarik dari Padi adalah mereka membuat sebuah perjanjian bersama di notaris untuk nggak pecah lagi. Nah, kalau dari Ungu, momen titik baliknya kalian baik lagi seperti apa sih? Ada nggak sih semacam momen kumpul lalu buat kesepakatan bersama seperti Ungu, seperti Padi dan lainnya? Kita juga ke notaris tuh jual ruko. Lalu memaknai album ini buat Ungu apa? Selain apa tadi katanya semacam lahir kembali, Ungu memaknainya album ini seperti apa? Lalu yang buat Mas Dwi, ini kan Ungu packagingnya sudah bagus. Rencana ke depan seperti apa? Strategi untuk lebih mengembangkan Ungu, lebih menghidupkan lagi, terutama generasi milenial sekarang yang nggak tahu
Ungu seperti apa, karyanya seperti apa, strateginya seperti apa. Dan ketiga, terakhir dari saya, mimpi dari Ungu seperti apa. Karena masing-masing punya kesibukan. Mbak B memoles penyanyi baru, Mas Enda juga dengan anaknya, lalu Mas Maki dengan touring-touringnya. Mimpi kalian yang sederhana aja dari Ungu itu apa, dan dengan albumnya ini apakah salah satu bentuk titik balik? Karena Ungu lahir pada saat zaman kaset, digital, CD lalu digital. Itu salah satu hal yang buat saya Ungu harus terus ada dan terus berkarya untuk industri musik tanah air. Menjawab pertanyaan yang pertama mengenai kembalinya kita, sebenarnya kita nggak pernah kemana-mana ya. Mungkin banyak orang yang menilai titik baliknya Ungu tuh di waktu Pasya selesai jadi wakil wali kota ya. Sebenarnya waktu pun dia masih menjabat, kita masih tetap aktif. Pernah di awal-awal karirnya Pasya, kita nggak mau ganggu karirnya dulu, kita mencoba berempat. Cuma ternyata begitu karirnya Pasya udah mulai stabil, dia masih bisa meluangkan waktu untuk berkarya dengan Ungu. Kalau mungkin teman-teman perhatiin, sepanjang jalan itu juga kita masih harus selalu ada single, selalu ada show yang tidak mengganggu. Karena apapun ceritanya, tugasnya Pasya itu tugas serius ya, tugas mengemban mengelola daerah yang tidak sederhana. Jadi kita juga sebagai teman-teman di Ungu bangga dengan posisinya dia, dan kita mau dia cemerlang di situ tanpa mengapa. Dan Ungunya memang tidak pernah kemana. Kita nggak perlu ke notaris, kita nggak perlu kemana-mana untuk menyatakan kesolidan kita, kebersamaan kita, karena itu sudah ada jauh sebelum itu, dan insya Allah akan ada jauh setelah ini gitu loh. Kalau